Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian, saya Farah Karima selaku MC pada hari ini. Selamat datang kembali di acara GES Indonesia Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan acara GES Indonesia 2020. Telah hadir bersama saya hari ini selaku pembicara Bapak Zafran Sani Yudizon. Beliau adalah Lecturer and Head of Finance of LSPR Communication and Business Institute. Beliau adalah seorang dosen bidang manajemen dan akuntansi dan juga mengajar Introduction to Public Relations. Beliau lulus dengan gelar master dari LSPR Communication and Business Institute in Corporate Communication. Topik kita hari ini adalah Online Learning Transformation and Effectiveness in Financial Management atau transformasi pembelajaran online dan efektivitas dalam manajemen keuangan. Kepada Bapak Zafran Sani Yudizon, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Farah Karima selaku MC. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Sani Yudizon. Saya adalah yang sudah dibacakan oleh Mbak Farah. Saya adalah salah satu dosen di LSPR dan saya juga merupakan Head of Finance di LSPR. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya dapat berbagi bersama Bapak Ibu sharing session di Online Learning Transformation and Effectiveness in Financial Management di GESS Conference Indonesia tahun 2020. Baik, saya coba untuk share slide saya. Baik Bapak Ibu semua, di dalam masa pandemi ini pastinya Bapak Ibu, guru-guru di sini ataupun dosen di sini pasti merasakan bagaimana sih perubahannya gitu ya, untuk dari yang biasanya kita belajar offline, sekarang kita belajarnya secara online. Lalu saya akan berbagi bagaimana sih ceritanya saya itu mengajar di kelas, saya berbagi bersama teman-teman saya di kelas, student-student saya, seperti itu. Oke, tanpa banyak bacot, tanpa banyak ngobrol banyak banget, saya akan langsung next ke slide berikutnya. Yang pertama adalah online learning. Mungkin pada saat circa 2008 itu adalah Facebook booming awal. Pasti Bapak Ibu merasakan bagaimana sih belajar untuk menggunakan Facebook. Bagaimana cara Bapak Ibu daftar, sign up, membuka emailnya, lalu tulis wall di temennya, menambah teman, remove teman, segala macam, itu kita sama-sama belajar menggunakan online learning. Walaupun saya dapat dikatakan saya adalah generasi milenial yang melek akan teknologi dengan digital, dengan online learning semuanya, tapi kita semua masih belajar. Di tahun 2008 pula banyak sekali kursus-kursus bermunculan, yaitu entah itu kursus foto, kursus foto dari mulai menulis, bahasa secara online. Tapi pada masa pandemi ini kita dipaksa untuk membuat pekerjaan kita secara online. Pasti mostly Bapak Ibu di sini merupakan guru dan dosen. Jadi bagaimana sih kita biar optimize gitu ya, melakukan pembelajaran secara daring. Yang pertama saya tekankan di sini adalah teach from home, yang kedua adalah learn from home, yang ketiga adalah practice from home. Oke, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah teach from home. Bapak Ibu pasti kalau misalnya di rumah atau misalnya mau ke kantor gitu ya, pasti Bapak Ibu mandi dulu, dandan dulu gitu ya, pakai baju yang baik. Ini sama, ketika saya teach from home, ketika Bapak Ibu juga teach from home, dapat melakukan di pagi hari, jangan melewatkan kebiasaan yang telah Bapak Ibu biasa lakukan. Yaitu pasti pertamanya adalah mandi, lalu dress appropriately. Jadi ini tuh hanya mediumnya saja yang berubah. Biasanya kita kelasnya offline, kita berubah menjadi kelasnya secara online. Seperti itu. Jadi selain dress appropriately, Ibu Bapak juga bisa mencari corner atau pojokan atau spot tempat Ibu Bapak bekerja biar bisa mengajar di kelas. Agar Bapak Ibu tidak terganggu dengan distraksi-distraksi yang ada di rumah Bapak Ibu pastinya. Nah, yang kedua adalah cam on. You're the object of thousands lenses. Kenapa? Karena bukan hanya mata dari mahasiswa atau siswa atau student Bapak Ibu saja yang melihat Ibu Bapak, tapi ini kita bisa dilihat sama semua orang. Siapa yang bisa melihat kita? Entah itu orang tuanya mahasiswa, adiknya mahasiswa kita, kakaknya, tantenya, omnya, segala macam. Segala macam orang melihat kita, misalnya di rumah mereka belajar, atau mungkin mereka belajarnya pas lagi di Grab gitu, atau di kendaraan umum gitu ya, di online taksi. Mereka nanti akan bertanya, oh kuliah di mana, sekolah di mana, oh bagus banget ya dosennya atau gurunya, seperti itu. Jadi jangan langsung semuanya saya males untuk nyalain kamera gitu ya. Saya males untuk ngomong itu. Kita harus memberikan yang terbaik kepada mahasiswa kita, student kita. Yang ketiga adalah time management. Di LSPR sendiri kami
kami membuat time management, membuat rules bahwa dosen itu harus masuk 15 menit sebelum sesi dimulai. Kenapa seperti itu? Karena kami semua tidak mau in a rush. Semuanya tidak tiba-tiba secara uh, langsung heboh gitu ya, heboh masuk kelas karena kita telat. Ketika kita telat, kita harus memberitahu mahasiswa kita atau student kita, siswa kita bahwa saya akan telat sekian menit, 15 menit katakan seperti itu. Jadi sehingga apa? Sehingga mahasiswa tidak menunggu. Sehingga mereka tidak ada yang komplain bahwa, wah kuota saya habis nih untuk nungguin dosen ini atau untuk nungguin guru ini. Yang penting kita berikan service terbaik untuk mahasiswa kita. Lalu berikutnya adalah learn from home. Ini dari sisi mahasiswa. Mahasiswa itu pasti merasa banyak sekali pada saat perubahan ini, mahasiswa merasa, aduh saya itu susah sekali belajar secara online. Kenapa? Karena saya itu harus bertemu dengan dosennya. Saya harus bertemu dengan gurunya. Saya harus membaca buku. Saya tidak bisa membaca PDF. PDF atau misalnya banyaklah mahasiswa itu alasannya bahwa mereka itu tidak bisa belajar online. Tapi Bapak Ibu yang pasti harus diberikan oleh kita adalah materials. Teaching materials kita adalah yang paling utama yang harus diberikan kepada mahasiswa kita. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa kita bisa melihat projection, kita belajar selama beberapa sesi ke depan, kalau di kami ada 16 sesi pembelajaran, 16 sesi pembelajaran ini kita akan mempelajari apa? Sehingga mahasiswa bisa baca terlebih dahulu, lalu mereka menyerap gitu ya, apa sih yang ada di PowerPoint-nya, apa yang ada di presentation-nya, kayak gitu ya, presentasi Bapak Ibu semua. Jadi mereka ketika masuk kelas, masuk sesi, mereka bisa bertanya, mereka langsung bisa catch up, seperti itu. Lalu yang kedua adanya asking for participation. Pasti kalau misalnya kita sebagai tenaga pengajar gitu ya, tenaga pengajar kita mau mahasiswa kita bisa mengikuti apa sih kelas kita, sehingga ketika kita tanya, mereka dapat menjawab. Jadi bukan hanya saya saja yang ngomong di depan kamera, di depan layar gitu ya, tapi saya minta mereka untuk ngobrol. Dan itu dapat menjadi seperti reuni bagi mereka. Pastinya mereka itu kan kangen dengan teman-temannya. Lalu berikutnya adanya personal touch. Di personal touch ini saya rasa ini mungkin bagian dari individual masing-masing, tapi saya pribadi saya memberikan personal touch kepada mahasiswa saya. Seperti sebelum masuk saya bertanya dulu, misalkan 15 menit saya udah di lobby sebelum masuk sesi, saya tanya dulu ke mereka, bagaimana kabarnya? Bagaimana keluarga kalian? Sehat semua? Dan lain sebagainya, dan mengajak mereka, ayo kita di rumah saja, kita bisa belajar dari rumah. Lalu juga saya memberikan service juga kepada mahasiswa saya bahwa saya bisa di reach via WhatsApp atau via semua text messenger yang saya punya ataupun email, atau saya pun sudah mulai main ke ranah Instagram seperti itu. Jadi saya memberikan sosial media saya kepada mahasiswa saya agar mereka bisa tahu gitu, siapa sih si Zafran ini gitu, siapa sih guru saya, siapa sih dosen saya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka tidak bisa melihat Bapak Ibu semua. Karena tidak bisa melihat Bapak Ibu, jadi mereka akan, oh ya udah, saya cuma belajar saja. Saya tidak tahu siapa sih si Zafran ini. Oh dia sukanya pakai baju apa sih? Atau mungkin yang ibu-ibu, oh dia biasanya pakai lipstick yang warnanya merah seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu dari sisi student, yaitu learn from home. Yang ketiga adanya practice from home. Saya meminta mahasiswa saya ataupun siapapun yang saya ajar, yang saya sharing session bersama saya gitu ya, saya minta teman-teman juga untuk present. Present apa saja sih yang sudah menjadi bekal mereka gitu ya selama pembelajaran dengan saya. Jadi karena di LSPR ada 16 sesi, saya membuat kurang lebih di 4 sesi, mereka itu harus present. Apa sih, entah itu tugas ataupun saya minta ke mereka bagaimana pengertian kalian gitu ya. Kalian itu menangkapnya saya seperti apa sih pembelajaran saya gitu. Jadi sehingga saya merasa KPI saya tercapai, bahwa oh mahasiswa saya mengerti mengenai apa yang saya ajarkan, seperti itu. Dan itu juga ketika present ini, misalnya present ini bisa berkelompok, present ini tuh bisa menjadi ajang mereka untuk reuni gitu ya. Kan mungkin kalau di kelas mereka akan entah itu ngobrol satu sama lain, main handphone satu sama lain, atau bosan. Nah, mereka itu pada saat online, ketika present, ada temannya yang menanggapi gitu ya, ada yang menyanggah. Itu akan membuat crowd di pembelajaran ini semakin baik seperti itu. Oke Bapak Ibu,
Lalu saya lanjut ke berikutnya, di LSPR sendiri kami memiliki mitigation plans terhadap adanya pandemi ini. Jadi jauh sebelum adanya pandemi, sebenarnya di LSPR itu sudah memiliki Distance Learning Program atau PJJ, pendidikan jarak jauh. Lalu yang kedua adanya Integrated Academic System, lalu berikutnya ada Financial Aid Assistance, berikutnya ada Innovations, dan ada Savings. Kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Di LSPR sendiri, LSPR Communication and Business Institute, kami sudah memiliki PJJ, pendidikan jarak jauh, itu dari mulai tahun 2016. Di tahun 2016 itu kami melihat bahwa ternyata pasarnya itu tidak hanya di Jakarta saja. Kami melihat kami bisa meraih untuk seluruh Indonesia untuk dapat belajar. Mereka dapat memiliki ijazah gitu ya, pendidikan tinggi. Banyak sekali mungkin para pekerja yang sudah bekerja gitu ya, mereka sudah bekerja, mereka sampai tidak memikirkan perkuliahannya. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa, oh saya tidak punya waktu untuk kuliah. Padahal mereka bisa punya waktu dengan adanya distance learning program. Sehingga mereka bisa menentukan sendiri kapan saya bisa belajar, kapan saya bisa mengikuti ujian, kapan saya bisa mengikuti live session bersama dosen saya, dan lain sebagainya. Dan distance learning ini dianggap dapat, kami pada saat itu memproyeksikan ini dapat menjadi pembelajaran baru, cara pembelajaran baru untuk kedepannya. Karena kita semua pasti makin melek teknologi gitu ya. Pasti semuanya menggunakan handphone, smartphone, pasti punya laptop, koneksi internet, dan lain sebagainya. Dan ini bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Lalu berikutnya adanya Integrated Academic System. One-stop solution for institutions management, academic system, e-learning, accreditation, and integrated pedagogy. Jadi di LSPR sendiri kami sudah memiliki integrated academic system. Untuk apa? Untuk mengakomodir gitu ya Bapak Ibu, untuk sistemnya yang ada di institusi kami. Jadi mulai dari akademik, lalu student service, service kepada mahasiswa gitu ya, lalu untuk finance, library, biro tesis, biro kemahasiswaan, dan segala macam. Kita memiliki integrated academic system. Sehingga apa? Sehingga flow-nya itu terlihat. Oh, mahasiswa ini dia tidak bisa mengumpulkan skripsi gitu ya untuk sidang karena dia mata kuliahnya belum lulus. Seperti itu. Itu kami sudah menerapkan integrated academic system sehingga mereka dapat mengaksesnya sendiri dari rumah. Mahasiswa dapat mengakses sendiri. Oh, ternyata nilai saya kurang di sini. Saya harus mengulang mata kuliah ini atau saya harus menghubungi dosen ini. Sampai dengan kita sudah memiliki untuk bimbingan secara online via integrated academic system. Lalu di samping itu kami juga sudah memiliki e-learning. Di situ kami menggunakan platform dari integrated academic system ini. Jadi kami hanya perlu satu kali klik untuk dapat langsung online session gitu ya, langsung masuk ke dalam platformnya. Gitu. Sampai dengan akreditasi dan sampai pelaporan kepada PDDikti. Ini dianggap sangat memudahkan baik itu dari sisi manajemen di institusi tersebut dan juga mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa. Karena orang tua mahasiswa pun bisa untuk memonitor bagaimana perkuliahan anak saya. Kayak gitu. Oke. Lalu berikutnya adanya financial aid assistance. Saya rasa dan saya yakin mungkin pada saat pandemi ini banyak sekali di sekolah atau misalnya di perguruan tinggi Bapak Ibu gitu ya, banyak sekali orang tua atau mahasiswa yang datang mengunjungi ke biro keuangan lalu mereka menyampaikan bahwa saya sedang memiliki masalah dalam keuangan gitu ya, masalah dalam keuangan, saya belum bisa membayar atau misalnya saya bagaimana ya saya melihat proyeksi saya kurang pas seperti itu. Nah, di LSPR sendiri kami menawarkan yang pertama adanya Financial Edu Technology Partners. Jadi semakin banyaknya teknologi ya Bu ya, Ibu Bapak. Jadi kami bekerja sama dengan Financial Edu Technology. Apa itu? Financial Technology di Indonesia itu sangat banyak. Salah beberapa yang bisa saya sebutkan adanya fintech, adanya Koin Pintar, lalu Dana Cita. Mereka itu memiliki service gitu ya. Mahasiswa dapat mahasiswa dapat meminjam kepada Financial Edu Technology yang dibayarkan langsung dari fintech tersebut. Saya sebutnya fintech,
fintech tersebut kepada kampus secara langsung. Jadi mahasiswa dapat mencicil secara berkala kepada si fintech tersebut. Sehingga mahasiswa ini atau orang tua dapat memiliki projection yang baik untuk ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena saya rasa juga mungkin di kampus atau sekolah Bapak Ibu sudah memiliki bekerja sama dengan beberapa mitra bank seperti itu, mitra bank dan memiliki program cicilan 0% gitu ya, cicilan ringan 0% selama 6 bulan, 12 bulan, 18, 24 dan lain sebagainya. Nah, di sini kami melihat bahwa mungkin tidak semua orang memiliki kredit card. Jadi kami bekerja sama dengan partner-partner tersebut untuk membantu student dan juga membantu di sisi institusi. Mengapa membantu di sisi institusi? Karena kami operasionalnya hanya dari mahasiswa. Seperti itu. Lalu berikutnya ada scholarship. Scholarship di sini diberikan, saya bisa kategorikan di dalam dua kategori, yaitu independent scholarship yang dari institusi tersebut dan ada yang dari governmental. Untuk yang individu sendiri, pastinya kami melihat bagaimana sih sisi akademis mahasiswa ini. Selain sisi akademis, di LSPR sendiri kami mempunyai sisi non-akademis. Jadi, apakah dia aktif di klub atau BEM gitu ya, kalau mungkin di kampus lain adanya badan eksekutif mahasiswa atau ekstrakurikuler, apakah dia aktif di luar kampus juga, dia suka ikut seminar dan lain sebagainya. Karena kami melihat kalau misalnya di situ, mereka banyak non-academic point kalau di kami menyebutnya, non-academic point itu dapat menjadi bekal untuk mahasiswa kita ke jenjang yang mungkin pada saat pekerjaan mereka memiliki organisasi yang baik gitu ya, organisasional di dalam dirinya yang baik, seperti itu. Lalu berikutnya adanya Alumni Association. Di LSPR sendiri sekarang kurang lebih sudah ada 20.000 alumni yang tergabung di dalam keluarga alumni kami LSPR. Nah, di keluarga alumni ini kami merangkul gitu ya, kurang lebih 20.000 alumni untuk bersama-sama membantu adik-adiknya yang masih kuliah untuk mereka bisa tetap berkuliah. Bagaimana caranya? Jadi kami itu mengeluarkan magazine gitu ya, alumni magazine yang mana kami mengeluarkannya 1 semester sekali dan di situ kami isinya adalah ngobrol bareng alumni, ada featured alumni gitu ya, biasanya alumni-alumni yang sudah sukses dan mengharumkan nama institusi, kami undang untuk di situ. Dan kami minta sponsor ke mereka. Lalu dananya ini bisa digunakan untuk mahasiswa yang sedang berkuliah. Mahasiswa ini dapat mengajukan kepada asosiasi alumni ini untuk dapat membantu jalannya perkuliahan. Katakan misalnya ketika mahasiswa memiliki kesulitan dalam pembayaran, mereka bisa mengajukan kepada alumni. Lalu in return apa yang diberikan oleh mahasiswa itu kepada alumni. Katakan misalnya ada salah satu yang bekerja menjadi CEO perusahaan A gitu ya. Mahasiswa ini bisa langsung menghubungi ke situ dengan kontak person yang ada di magazine alumni itu, lalu dia menyampaikan bahwa saya memiliki kesulitan. Apakah mungkin Bapak bersedia membantu? Lalu menjelaskan portofolio mahasiswa ini, lalu mahasiswa ini bisa memberikan suggestion in return gitu. Misalnya in return saya bisa bekerja di tempat Bapak, saya bisa mengembangkan ide-ide saya dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada student loan koperasi, peminjaman kepada mahasiswa. Jadi banyak sekali mungkin Bapak Ibu yang merasakan bahwa di era pandemi ini belum cukup mahasiswa ataupun siswa kita memiliki perangkat yang tepat untuk digunakan gitu ya. Entah mereka mungkin, handphonenya mungkin udah retak layarnya atau nggak bisa speakernya, mungkin banyak yang ditemukan seperti itu. Atau laptop saya kurang sudah tidak berfungsi gitu ya. Mungkin ada juga yang mengandalkan dari komputer di kampus, komputer di sekolah kayak gitu. Nah, di kami juga bekerja sama dengan koperasi, salah satu koperasi swasta. Jadi mahasiswa bisa meminjam dana kepada koperasi tersebut, bisa digunakan juga untuk pembelian laptop, pembelian handphone dan lain sebagainya. Sehingga menunjang mereka dan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu di LSPR sendiri, selama pandemi ini, kami memiliki innovation. CEO dan founder kami, Ibu Prita Kemal Gani, MBA FCI APR, membuat inovasi LSPR Plaza, lsprplaza.com dengan hashtag dari kita untuk kita. lsprplaza.com sendiri ini diinaugurasi pada tanggal 17 Agustus 2020, dan dilihat
Dan kami melihat bahwa banyak sekali sebenarnya dari keluarga alumni ataupun keluarga besar LSPR gitu ya, yang memiliki potensi untuk apa? Untuk menjual produk dan jasanya. Baik tidak hanya produk dan jasa pun, kita membuat ini sebagai digital showcase. Apa itu digital showcase? Jadi di digital showcase ini mahasiswa, keluarga mahasiswa, staff, keluarga karyawan, keluarga alumni sampai dengan alumni itu dapat memberikan informasi apapun di LSPR Plaza. Misalnya ketika saya mau menjual barang pre-love saya seperti itu, saya bisa memasarkannya di LSPR Plaza. Dan ini kami sendiri masih aktif, kami masih memiliki Instagramnya, boleh di-follow di LSPR Plaza. Dan di situ kami engage dengan semua keluarga alumni. Sehingga seperti apa yang government pernah katakan bahwa we're not alone, we're in this together. Jadi di LSPR Plaza ini kami ingin semuanya membantu satu sama lain. Ketika misalnya, oh saya mau beli kopi, saya beli kopi dari teman saya yang menjual di LSPR Plaza. Lalu saya menjual makanan, lalu saya berharap teman-teman saya atau keluarga besar LSPR dapat membelinya dari saya. Seperti itu. Berikut ini contohnya apa saja yang dijual di LSPR Plaza. Salah satunya adalah pastinya ada merchandise dari LSPR, ada hand sanitizer yang kami jual, kami produk sendiri, kami jual sendiri. Lalu ada tumbler, stiker, lalu ada semua merchandise sampai dengan kelulusan untuk hore-hore kelulusan gitu ya, seperti boneka kelulusan, sash kelulusan dan lain sebagainya. Lalu berikutnya juga ada makanan, minuman, snacks, terus ada baju juga, sampai dengan jasa yang ditawarkan seperti apa. Seperti misalnya jasa, karena kami mahasiswanya mungkin ada yang bisa menjual, mungkin mahasiswanya ada yang, oh nyanyinya bagus, atau bisa MC seperti itu, atau bisa teater via online, itu juga bisa dipesan melalui LSPR Plaza. Jadi talent dari mahasiswa ataupun karyawan, staff, dan alumni itu tidak akan hilang dan kita terus mengembangkannya dengan memasarkannya di LSPR Plaza. Lalu juga ini kita ada barang-barang pre-love yang sudah pernah digunakan lalu sudah tidak terpakai. Mungkin ada yang membutuhkan atau ada yang ingin seperti itu ya. Jadi bisa dicari di LSPR Plaza. Jadi itulah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh LSPR, mitigation plans yang dilakukan oleh LSPR, dan saya sendiri yang sudah yang menerapkan gitu ya bagaimana online learning transformation di LSPR. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya sangat senang sekali bisa sharing gitu ya dengan Bapak Ibu di GSS Conference Indonesia tahun 2020. Terima kasih, saya Zafran Sani Yudizon, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zafran Sani Yudizon untuk pembahasan yang sangat menarik. Bapak dan Ibu sekalian, sampai juga kita di penghujung acara webinar kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zafran Sani Yudizon. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, silakan menghubungi kami di marketing@tarsus.co.id. Sampai jumpa di Guest Indonesia Digital Series selanjutnya. Dan tidak lupa terus saya ingatkan untuk join conference stream kami selama 2 hari, 4-5 November 2020. Stay tuned and don't miss it.